Ya Bang Lensu, Terima kasih banyak teman-teman wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Pertanggal berapa? Kapan laporan? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa jam 10.30 kita udah jam 2 ya. Akhir jam 2 ya, ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya, Pak? Iya, BAP. Melaporkan siapa? Bang, terkait apa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya. Dugaannya, Bang? Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah kan. Cari tahu sendiri. Ya kan ada dulu jelas itu. Pasalnya, Bang. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia lapor, kita lapor. Ya. Nanti Ya, jadi dari begini, sono jadi sana begini. ya. Nanti untuk lebih jelasnya, Udah tahu lah lihat aja. Pak Anwar sedikit tambahan. Mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilakukan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya, kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap Saudara Eva. Bang Densu, kenapa akhirnya melaporkan? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi begini, Bang, ya, ini ya. silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah, kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya, jadi kita, Bang Densu harus saya bilang menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah, gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengancamannya seperti apa kalau boleh tahu, Bang? Iya. Yang kata-kata hajar itu atau Bang? Ke penyidik. Kita kasih itu ke Beberapa penyidik buktinya. semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai di kita ya. Pengancamannya seperti apa, Bang Densu? Hah? Pengancamannya seperti apa? Pengancamannya seperti apa? Ya nanti itu jangan aja berkembang. sudah. Nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Ya kita jangan mendahului. Sebagai korban yang melapor, apa yang Ya itu tadi saya sudah sampaikan dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan Anda harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap keamanannya, terhadap properti, dan ini harkat martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan ya. diancamnya secara langsung atau melalui video atau seperti apa, Bang Densu? Intinya semua alat bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Nanti Tanyakan. kelihatan lah semua. Terlapor juga Ya. akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja, Bang Densu? Ada satu flash disk
Satu flashdisk. Apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya, Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum, karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara pribadi? Iya pasti ganggu. Ya, Karena harusnya nggak kemari ya. karena Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Bang Densu, belum dijawab nih, Bang Densu, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti masih dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Bang Densu ini kan masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi kan diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu? Maksudnya lu urusannya sama gue kenapa jadi kemana-mana? Itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuman ya gimana? Kita harus antisipasi juga sih. Jadi gini, cara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya dengan laporan kita diterima, kita lihatlah itu diuji nanti di pengadilan, pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor, mana ada kita lapor, ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Iya. Kode Densu tapi seandainya FA itu cabut laporan, Kode Densu juga mau cabut laporan yang sini atau gimana? Saya nggak bisa bicara itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum ya polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Bang terkait di podcast Deddy Komputer bilang kalau FA itu cepat diminta untuk saya waktu itu saya pernah ngomong, saya bilang udah kejauhan lu bawa masalah ini gitu. Udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana. Ya kan sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Pak, saya ya kan? mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar. Maaf. Bang, soal polling itu Agus gimana Bang? Oh ya, masalah Nah itu lain lagi ya, udah ya. Bentar, Bang. Masalah hukum udah Dari tadi ya? Masalah hukum udah. Saya nggak ngomong deh, udah. Bang mau ngomong loh. Silakan, Pak. Pesan-pesan buat Farhat Bang. Ya, jawab dulu Bang. Siap. Jawab dulu Bang Densu. Silakan. Oke. Iya. Oke, Bang Densu. Mengenai polling tadi. Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur karena masalah mediasi terakhir itu udah istilahnya ya kekunci lah
nggak ada penyelesaian yang jelas, maka terjadilah hal itu di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling apa ya istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Artinya udah kesepakatan semua pihak. Iya, termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Kan di polling itu salah satu apa? Kalau nggak salah 7 hari dari hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, bukti transfer kalian di situ, supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Tapi salah satu polling itu ada dibalikan ke donatur, itu gimana teknisnya? Itu nanti diatur sama kuasa hukum donatur yang nanti akan ngurus itu, entah kemana ya, kalian tanya aja langsung kepada itu. Lebih banyak akan didonasikan ke orang lain atau Tergantung itu pilihan itu, ada 3 pilihan. Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan, ada 3 pilihan. Sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Iya, Bang Densu. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Yang membutuhkan. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Oke? Agus sudah sepakat, udah tahu juga Agus. Pihak polling tersebut. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat gak kemarin ucapan gue terakhir? Itu terakhir yang saya bisa tahu. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan Berarti apakah polling ini jalan terakhir? Mau buat pertemuan lagi? Kalau saya sih, saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak. Karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana. Saya kasihan sama Agus, saya kasihan sama Novi. Karena mereka ini kan, ya gimana ya, gue nggak bisa ngomong juga. Karena mereka sama-sama kejepit nggak sih Bang? Iya, kejepit dua-duanya. Maksudnya kan kemarin kalau yang pertemuan sebelumnya kan belum ada dari pengacaranya. Mau pengen nggak ada pertemuan lagi untuk ketemu? Saya udah males komentar itu. Bang, tapi menyesal nggak sih ini kan gara-gara podcast Bang Densu donasinya benar-benar jadi meledak gitu ya? Iya. Artinya Iya, harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Iya. Bang Densu sendiri sebagai yang membuka donasi tersebut nyesel atau gimana mungkin? Kalau nyesel bantu orang enggak. Cuma saya menyayangkan aja akhirnya donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini. Capek sih lihatnya karena mana-mana bro, gue juga capek ngelihatnya. Maksudnya ini kan udah donasi udah tinggal berobat sono. Lah ke situ, ke sini lah, ke Polda lah, balik lagi ke situ. Gede di Kobusier. Jadi menyita waktu banget ya sih Bang, harus selalu nggak ada Menyita teman. waktu dari Kobusier loh, capek loh dia ngurusin. Tadi masalahnya harus dibalik. Apa? Dari Kok dari situ kepikiran nanti donasi nggak kelar-kelar? Sama ya, saya sama Dedi kemarin ngobrol pusing juga kita berdua. Sebenarnya arahnya kemana sih? Iya gitu. apalagi sekarang ditambah lu melapor gitu loh Bang, dari kemana-mana segala. Ya kalau itu kan urusan pribadi saya seperti saya bilang. Kalau saya sangkutin donasi, ini kan urusan kita pribadi gitu. Mau di ring boleh, mau di mana boleh. Cuma kan dia bawa ke hukum. Ya udah, saya anggap kemarin tuh udah selesai loh. Tapi kalau dia mau perpanjang extra time ke sini, sudah lah, apa juga gitu. Ikut ya, jadi ikut aja gitu ya. Bos mau kemana kita ikut. Ya. Bang, tanggapan istri bagaimana sih Bang melihat polemik abang ini? Iya, dia agak lumayan khawatir lah, karena biar gimana ganggu lah. Itu kan kenapa saya juga akhirnya mengizinkan tim lawyer saya untuk membuat laporan, karena bentuk ancaman yang saya dapat ini kan mempengaruhi istri saya juga. Lama kita udah menikah, apalagi baru punya anak, gitu. Dan saya menganggap itu harus saya selesaikan dengan jantan aja, makanya saya ke tempatnya beliau untuk menyelesaikan. Dan saya pikir udah selesai, tapi beliau ya dengan bahasanya dia, ya kan, yang begini memang
Memang susah kalau orang pintar, kita agak susah tangkap sih sebenarnya arahnya kemana gitu kan. Jadi saya dengar, ya sudahlah. Akhirnya dia laporkan kan. Bang, pesan buat Bang Farhad mungkin Kecil lah masalah gini buat dia mah. Masalah hukum begini kan nggak dianggap pasti sama dia. Pasti dia bilang saya akan menyelesaikan, saya akan menghadapi itu. Pasti begitu aja. Nah, seberapa optimis Abang bisa memenjarakan Bang? Saya tidak ada tujuan memenjarakan siapa-siapa. Saya hanya mengantisipasi langkah hukum yang beliau ambil untuk saya sebagai warga negara juga. Gitu. Terus antisipasi yang maaf gimana? Apa? Oh, kemarin dia ngomong katanya Kodenis itu masih sombong, masih terus minta maaf ke sombong. Saya nggak ada tujuan minta maaf ke dia. Saya tujuan kemarin ngomong ke timnya dia, supaya timnya dia nyampein ke beliau untuk membereskan masalah Agus dan Novi, cari mediasi terbaik. Karena kasihan Agusnya nanti. Kalau saya nanti kita urusan. Nggak ada strategi lah. Itu begitu aja. Ngapain? Kayak bertanding basket aja lu pakai strategi. Bang, agenda selanjutnya kapan Bang? Ini pemeriksaan apa? Ya, ini pokoknya kita udah periksa pertama, nanti menyusul keterangan dari pihak beliau dan segala macam. Udahlah, nggak usah dibahas, ini masalah buat dia kecil. Kenapa bilang kecil Kak? Karena sebelumnya Kan dia selalu mengecilkan semuanya. Iya, nggak dianggap. Iya. Bang, Oke, kita bahas soal itu kemarin Abang main basket sama istri. Sama istri. Pemain timnas Bang. Oh, nantilah. Ya. gimana Bang tanggapannya? Saya mau podcast dulu nih. Ya. Makasih ya. Makasih udah nunggu ya. Thank you ya. Mbak Densu tadi pengacaranya siapa namanya? Atau lagi? Boleh Bang.